bikin nangis. Aku lempar uang 1 miliar ke wajah suami dan pelakor. Setelah aku pergoki mereka, sedang asik memadu kasih di sebuah kamar hotel ternyata. Namaku Anissa. Selama 7 tahun menikah dengan Raka, aku percaya rumah tangga kami adalah yang paling harmonis di komplek ini. Raka adalah manajer di perusahaan besar, sedangkan aku mengelola usaha catering rumahan yang cukup sukses. Setiap orang di kompleks sering memuji kami, pasangan yang serasi, katanya. Aku selalu tersenyum setiap mendengarnya, karena bagiku, Raka adalah suami yang penuh perhatian. Sekitar setahun lalu, datang tetangga baru. Namanya Melanie, wanita manis berusia 27 tahun. Dia tinggal bersama adiknya di rumah seberang. Wajahnya ramah, tutur katanya lembut. Awal perkenalan kami sangat manis. Dia sering mengirim kue buatan sendiri sebagai ucapan salam kenal. Suatu sore, ketika aku sedang merapikan meja teras, Melanie datang sambil membawa kotak kecil berisi brownies. "Anissa, ini aku buat sendiri. Semoga kamu suka," ucapnya sambil tersenyum malu. "Wah, makasih banget, Mel. Kamu repot-repot banget," jawabku sambil membuka kotaknya. Aroma coklatnya langsung membuatku menelan ludah. "Enggak repot, kok. Anggap aja salam kenal dari tetangga baru," balasnya. Kami pun duduk di teras sambil mengobrol. Awalnya hanya basa-basi tentang cuaca, harga bahan pokok, dan aktivitas di komplek. Tapi, entah kenapa, kami cepat akrab. Mungkin karena sama-sama suka masak. Beberapa minggu kemudian, suatu sore yang mendung, Melanie datang lagi. Kali ini wajahnya terlihat pucat. Matanya sembab seperti habis menangis. "Mel, kamu kenapa? Mukamu kayak habis diguyur hujan," tanyaku khawatir. Dia menarik napas panjang, lalu menatapku seperti mencari keberanian. "Usaha kuenya hampir bangkrut, Nis. Modal habis buat nutupin utang lama. Aku udah coba pinjem ke teman-teman, tapi semua lagi seret." Aku terdiam. Aku tahu rasanya berjuang dengan usaha kecil, apalagi saat modal habis. "Aduh, Mel, aku ikut prihatin. Kalau boleh tahu, butuhnya berapa?" Dia menunduk. 5 juta. Aku tahu itu besar. "Nis, aku cuma," suaranya tercekat. Aku memotongnya. "Mel, jangan sungkan. Aku ngerti banget. Aku bisa pinjemin. Anggap aja saudara sendiri." Matanya membesar. "Serius? Anissa, aku nggak tahu harus bilang apa. Aku janji, aku akan balikin secepatnya." Aku tersenyum. "Nggak usah mikir cepat-cepat. Fokus aja bangkitin usahamu dulu." Sejak hari itu, hubungan kami semakin dekat. Aku bantu promosikan kuenya di arisan komplek, bahkan beberapa kali ikut membantunya packing pesanan. Dia juga sering main ke rumahku, ngobrol sambil mencoba resep baru. Aku senang punya teman yang bisa diajak berbagi, apalagi setelah Raka makin sibuk dengan pekerjaannya. Namun, beberapa bulan kemudian, aku mulai merasa ada yang aneh. Raka, yang biasanya jarang sekali nongkrong di teras, tiba-tiba sering duduk di sana setiap sore. Anehnya lagi, waktu Melanie lewat, dia selalu menyapa dengan senyum yang terlalu hangat. Suatu malam, saat aku sedang membersihkan meja makan, Raka tiba-tiba berkata santai, "Tadi siang aku ketemu Melanie di minimarket. Dia nyapa duluan. Orangnya ramah banget, ya?" Aku meliriknya. "Kamu ngobrol sama dia?" tanyaku datar. "Iya, cuma sebentar. Dia nanya aku mau beli apa. Kan gak salah kalau ngobrol dikit,"
jawabnya sambil meneguk air. Aku mengangguk, meski ada sedikit rasa tak nyaman di dada. Beberapa minggu kemudian, rasa tak nyaman itu makin menguat. Aku mulai sering melihat Raka dan Melanie berbicara di depan rumah, kadang sambil tertawa. Suatu sore, saat aku pulang dari pasar, aku melihat sesuatu yang membuat langkahku terhenti. Dari jauh, kulihat Raka berdiri di teras Melanie, memegang sebuah kotak kue. Mereka berbicara cukup lama, dan entah apa yang dikatakan Melanie, Raka tertawa sambil menepuk pelan lengannya. Aku berdiri beberapa meter, mencoba menata ekspresi agar tidak terlihat mencurigakan. Saat Raka melihatku, dia sedikit terkejut. "Nis, udah pulang? Aku tadi cuma, ambil kue pesanan kamu," ucapnya cepat. Aku tersenyum tipis. "Oh, gitu? Kue pesanan aku, ya?" "Iya," jawabnya singkat, lalu berjalan masuk. Aku hanya bisa mengangguk, meski hatiku penuh tanda tanya. Malamnya, aku menceritakan pada Raka bahwa aku mulai merasa ada batas yang harus dijaga antara dia dan Melanie. "Rak, aku nggak nyaman kalau kamu sering ngobrol sama Melanie. Aku tahu dia tetangga kita, tapi aku merasa agak berlebihan," ucapku pelan. Raka menghela napas. "Nis, kamu ini gimana sih? Kita cuma ngobrol biasa. Masa ngobrol sama tetangga aja nggak boleh?" "Aku nggak bilang nggak boleh. Tapi aku minta tolong, jangan terlalu dekat. Apalagi dia itu perempuan, dan kamu suami orang," jelasku. Dia tertawa kecil, tapi ada nada mengejek. "Kamu cemburu sama Melanie? Anissa, dia itu kayak adik sendiri. Lagian, kamu kan yang ngenalin kita waktu arisan." Aku terdiam. Rasanya aku yang malah disalahkan. Beberapa hari kemudian, aku mencoba mengabaikan rasa curiga itu. Tapi kenyataan tak bisa dihindari. Saat aku sedang menyiapkan pesanan catering di dapur, aku mendengar suara tawa perempuan dari depan rumah. Aku intip lewat jendela. Melanie sedang berdiri di pagar rumah, berbicara dengan Raka yang baru pulang kerja. Matanya berbinar, dan Raka tampak terlalu menikmati percakapan itu. Aku mengambil napas panjang, mencoba menenangkan diri. Keesokan harinya, aku memutuskan untuk bicara langsung dengan Melanie. Pagi itu, aku mengetuk pintu rumahnya. Dia membukakan pintu dengan wajah ceria. "Nis, wah, jarang-jarang kamu mampir." Aku tersenyum tipis. "Mel, aku mau ngobrol sebentar. Boleh?" Kami duduk di ruang tamunya yang wangi vanila. Aku langsung ke inti. "Mel, aku mau ngomong terus terang. Aku nggak nyaman kalau kamu terlalu sering ngobrol sama Raka." Wajahnya sedikit berubah, tapi dia tetap tersenyum. "Oh, maksudnya? Aku cuma ngobrol biasa, Nis. Kan dia suami kamu, aku nggak mungkin macem-macem." "Aku tahu. Tapi, tolong, jaga batas, ya. Aku nggak mau ada gosip atau salah paham," ucapku tegas. Dia mengangguk pelan. "Baik, Nis. Aku minta maaf kalau sikapku bikin kamu nggak nyaman." Beberapa bulan setelah usahanya berjalan, Melanie justru makin sering datang ke rumah. Anehnya, waktu kedatangannya selalu pas sekali saat aku sedang keluar. Awalnya aku pikir itu kebetulan. Tapi lama-lama, frekuensinya terlalu sering untuk disebut kebetulan. Pembantu kami, Siti, yang polos dan jujur, beberapa kali bercerita sambil lalu. Aku melangkah masuk ke dapur, mencoba membaca ekspresi mereka. "Mampir sebentar? Dari semua tempat, kamu memilih mampir ke rumah Melanie pagi-pagi, sambil minum kopi? Kamu bahkan gak bilang ke aku." Raka tersenyum tipis,
tapi matanya tak tenang. Aku pikir nggak penting, Nis, cuma urusan kecil. Aku menatap meja dapur, ada 2 cangkir, bukan 1. Ada piring kecil berisi potongan brownies, separuhnya sudah habis. Aku cuma mau pinjam mixer, Mel, kataku sambil menahan getaran suaraku. Tapi ternyata aku dapat pemandangan bonus. Wajah Melanie memerah. Nis, tolong jangan salah paham. Aku tahu kamu sensitif soal. Aku memotongnya. Sensitif? Mel, kamu pikir ini normal? Ngobrol berdua dengan suami orang, di dapur rumah kamu, sambil ngopi? Kalau benar cuma pesanan kue, bisa dibicarakan lewat telepon atau di rumah aku, kan? Raka mengangkat tangan, nadanya mulai meninggi. Nis, jangan bikin drama di sini. Kita cuma ngobrol bisnis. Kamu sendiri yang mau bantu usahanya, kan? Aku menoleh cepat padanya. Bisnis? Kalau ini murni bisnis, kenapa harus dilakukan diam-diam tanpa aku tahu? Kenapa harus di rumahnya, bukan di tempat netral? Melanie berusaha tersenyum, meski jelas gugup. Aku minta maaf kalau ini bikin kamu gak nyaman. Aku menatapnya tajam. Mel, aku sudah pernah bilang, jaga jarak. Tapi kamu malah makin dekat. Apa yang sebenarnya kamu mau? Ruangan mendadak sunyi. Raka memijat pelipisnya, lalu berkata, Nis, ayo kita pulang. Nggak usah ribut di sini. Aku berdiri tegak, menatapnya tanpa berkedip. Ra, jawab dulu. Berapa lama ini berlangsung? Seberapa sering kamu mampir ke sini? Dia terdiam, lalu akhirnya berkata lirih. Kadang kalau lewat, aku mampir. Itu aja. Aku mendengus. Kadang, atau sering? Dia tidak menjawab. Keheningan itu justru menjadi jawaban yang paling menyakitkan. Kami berjalan pulang dalam diam. Begitu sampai rumah, aku meletakkan mixer pinjaman di meja, lalu berbalik menghadap Raka. Aku minta penjelasan yang jujur. Kalau kamu gak mau ngomong sekarang, aku akan cari tahu sendiri, ucapku tegas. Raka menghela napas berat. Nis, sumpah, gak ada yang terjadi. Aku cuma merasa nyaman ngobrol sama dia soal kerjaan. Dia ngerti soal kue, dan aku pikir bisa bantu idein acara kantor. Aku menatapnya lama. Kamu nyaman ngobrol sama dia, tapi gak nyaman ngobrol sama istri sendiri? Apa kamu lupa? Aku juga punya usaha catering. Rak, aku juga ngerti soal makanan, bahkan lebih dari dia. Dia menunduk, tidak membantah. Aku melangkah mendekat. Kalau memang gak ada apa-apa, berhenti temui dia sendirian. Berhenti mampir ke rumahnya. Kalau butuh kue, pesan lewat aku. Jelas? Raka terdiam beberapa detik, lalu mengangguk lemah. Jelas. Tapi entah kenapa, di dalam hatiku, aku tahu semua ini belum selesai. Sore itu, aku duduk di teras sambil memikirkan semua kejadian. Siti keluar membawa teh, lalu duduk sebentar di kursi sebelahku. Bu, saya boleh ngomong sesuatu enggak? Tanya Siti hati-hati. Aku menatapnya. Apa, Sit? Dia ragu sebentar sebelum berkata, sebenarnya, beberapa kali saya lihat Pak Raka mampir ke rumah Bu Melanie waktu ibu lagi belanja. Kadang cuma sebentar, kadang lama. Saya nggak mau nuduh. Tapi, ya, ibu tahu sendiri. Aku menghela napas panjang. Terima kasih, Sid. Kamu nggak salah ngomong. Aku juga sudah mencurigai itu. Siti menggenggam tangannya sendiri, lalu berdiri. Saya cuma nggak mau lihat ibu sedih. Aku tersenyum tipis.
Aku sudah setengah sedih. Sid, tinggal menunggu setengahnya lagi jadi marah. Malamnya, saat Raka sudah tidur, aku duduk di ruang tamu memandangi ponselku. Aku ingin menghubungi seseorang, teman lamaku di komplek yang dikenal suka memperhatikan gerak-gerik orang. Aku mengetik pesan. Kalau kamu lihat Raka sama Melanie di luar rumah, kabarin aku. Jangan tanya kenapa. Pesan terkirim. Aku menaruh ponsel di meja, lalu bersandar. Hati ini sudah terlalu penuh. Aku tahu, sebentar lagi aku akan mendapat jawaban, entah itu pahit atau, lebih pahit lagi. Beberapa hari setelah kejadian di dapur Melanie, suasana rumah kami terasa ganjil. Raka memang berhenti mampir ke rumahnya, setidaknya di depan mataku. Tapi entah kenapa, perasaan tidak enak itu tidak mau pergi. Suatu sore, aku sedang menyiram tanaman ketika Bu Ratna, tetangga lama yang rumahnya di ujung blok, lewat sambil membawa kantong belanja. Nis, sapanya sambil tersenyum lebar, tapi ada nada hati-hati di suaranya. Kamu lagi sibuk enggak? Enggak kok, Bu. Ada apa? Jawabku sambil menaruh gembor. Bu Ratna menatap kanan kiri, memastikan tidak ada orang lain yang mendengar. Lalu ia mendekat sedikit. Ibu sebenarnya enggak mau ikut campur. Tapi, kemarin lusa, sekitar jam 11 malam, Ibu lihat Raka. Dia nganter Melanie pulang pakai mobil. Bahkan, Ibu lihat dia turun dari mobil, ikut masuk sebentar ke rumahnya. Nggak tahu ngapain. Aku tertegun. Jam 11 malam? Iya. Waktu itu Ibu habis dari rumah sakit jagain cucu. Pas pulang, yaitu yang Ibu lihat. Aku berusaha tersenyum, meski bibir rasanya kaku. Mungkin dia cuma bantu angkat barang. Bu, Melanie kan kadang belanja bahan kue sampai malam. Bu Ratna mengangkat bahu. Bisa jadi. Tapi, ya, hati-hati aja, Nis. Namanya juga hidup di komplek, semua mata suka memperhatikan. Aku mengangguk pelan. Terima kasih, Bu. Saya ngerti. Begitu Bu Ratna berlalu, aku berdiri mematung. Dalam kepalaku, aku mencoba menepis gambaran yang mulai terbentuk, Raka dan Melanie, malam-malam, sendirian di rumahnya. Tidak, Anissa. Jangan termakan gosip. Jangan buru-buru menuduh. Tapi hatiku, sulit diajak kompromi. Malamnya, saat kami makan malam, aku mencoba bersikap biasa. Rak, kemarin lusa kamu pulang jam berapa? Tanyaku sambil memindahkan sayur ke piringnya. Raka mengunyah pelan, lalu berkata, agak malam. Ada revisi laporan di kantor. Aku menatapnya sesaat. Kamu nggak mampir ke rumah Melanie? Dia berhenti mengunyah sebentar, lalu tersenyum tipis. Enggak. Ngapain? Bu Ratna bilang dia lihat kamu nganter Melanie malam-malam. Ucapku datar. Raka tertawa singkat, tapi terdengar kaku. Bu Ratna itu. Kamu tahu sendiri, dia suka melebih-lebihkan cerita. Mungkin dia salah lihat. Aku hanya mengangguk, tidak mau memperpanjang. Tapi di dalam hati, aku menandai jawabannya. Keesokan harinya, aku memutuskan untuk tidak hanya duduk dan menunggu. Aku menghubungi Wulan, sahabatku sejak SMA yang kebetulan tinggal di blok sebelah. Suatu siang, saat aku baru pulang dari pasar, Siti menyambutku di dapur sambil menaruh kantong belanja. Bu, tadi Bu Melanie mampir. Lama banget ngobrol sama Pak Raka di teras. Katanya polos. Aku yang sedang menaruh sayur langsung berhenti. Ngobrol lama? Lama itu, berapa lama? Siti mengangkat bahu. Ya, kira-kira hampir 1 jam. Bu, saya pikir ibu udah janjiin ketemu,
soalnya mereka ketawa-ketawa aja dari tadi. Saya aja sampai bingung mau keluar nyapu atau enggak. Takut ganggu. Aku memaksakan senyum. Oh, gitu, ya? Ya udah, lain kali kalau Bu Melani datang pas saya nggak ada, bilang aja saya lagi keluar, nggak usah ditemenin di teras sama Pak Raka. Siti mengangguk. Siap, Bu. Tapi anehnya, setelah aku kasih tahu begitu, kejadian itu tetap terulang. Hari Sabtu sore, aku harus mengantar pesanan catering ke acara ulang tahun di rumah teman SMA. Aku sengaja pulang agak cepat supaya bisa santai di rumah. Begitu mobil masuk garasi, aku melihat pemandangan yang membuat napasku tercekat. Raka duduk di teras, bersandar santai sambil memegang cangkir kopi. Di depannya, Melani duduk dengan rok selutut, tertawa sambil menutupi mulut. Mereka tampak terlalu akrab. Aku keluar dari mobil, menutup pintu agak keras. Raka langsung menoleh, wajahnya sedikit kaget. Oh, Nis, udah pulang? Melani ikut menoleh, wajahnya tersenyum. Hai, Nis. Wah, aku tadi mampir, tapi kamu gak ada. Jadi ngobrol sama Raka deh. Aku memaksakan senyum. Oh, iya, aku baru balik. Lalu aku menatap Raka sekilas, menahan diri untuk tidak langsung meledak. Mel, makasih udah main. Tapi aku mau ngobrol sama suami sebentar, ya. Melani berdiri. Oke, Nis. Aku pulang dulu. Dia melangkah keluar pagar sambil melambaikan tangan ke Raka, yang entah kenapa malah membalas lambaian itu. Begitu pintu pagar menutup, aku langsung berbalik. Rak, kita perlu bicara. Dia memiringkan kepala. Tentang apa? Apa kamu nggak lihat situasinya aneh? Kenapa Melani sering banget kesini pas aku nggak ada? Dan kalian ngobrol lama di teras? 1 jam, Rak. Raka menghela napas. Nis, kamu mulai lagi? Itu cuma ngobrol biasa. Dia curhat soal usahanya, soal adiknya. Masa ngobrol aja nggak boleh? Aku nggak bilang nggak boleh ngobrol. Tapi kalau waktunya selalu pas aku nggak ada, itu mencurigakan. Suaraku meninggi. Raka berdiri, nadanya mulai meninggi juga. Kamu ini paranoid. Tahu nggak? Semua hal kamu pikirin negatif. Aku ini suamimu, Nis. Kalau aku mau main belakang, aku nggak akan di teras rumah sendiri, di depan pembantu. Kalimat itu membuat darahku berdesir. Jadi menurut kamu, aku yang salah karena khawatir? Aku yang salah karena jaga perasaan? Dia memijat pelipisnya. Aku cuma bilang, jangan overthinking. Melani itu baik. Dia itu kayak adik sendiri buat aku. Aku menatapnya tajam. Adik sendiri? Lucu sekali. Sejak kapan kamu punya adik yang sering datang pas istrinya nggak ada? Raka terdiam, lalu mengambil kunci mobilnya. Aku keluar sebentar. Mending kamu istirahat daripada nyari masalah yang nggak ada. Aku hanya berdiri di ruang tamu, mendengar suara mobilnya menjauh. Malamnya, aku masih gelisah. Raka belum pulang. Aku duduk di ruang tamu sambil memegang ponsel. Ingin rasanya aku chat Melani dan bertanya langsung, tapi aku tahan. Aku mau lihat sampai sejauh apa mereka akan bertindak. Sekitar pukul 10 malam, Raka pulang. Dia bertingkah seolah tak ada yang terjadi, mengambil air minum lalu duduk di sofa. Kamu belum tidur? Tanyanya datar. Aku tunggu kamu, jawabku pelan. Aku cuma mau bilang, mulai sekarang, kalau Melani datang pas aku nggak ada, tolong kamu jangan temenin di teras. Suruh dia tunggu aku, atau balik lagi nanti. Dia memandangku, lalu mengangguk singkat.
Ya udah, kalau itu maumu. Aku mengira masalah selesai. Tapi aku salah. 3 hari kemudian, aku sengaja memajukan jadwal belanja ke pasar supaya bisa pulang lebih cepat. Saat memasuki komplek, aku memarkir mobil di ujung jalan dan berjalan kaki menuju rumah. Dari kejauhan, aku melihat lagi pemandangan yang membuat hatiku panas. Melanie duduk di kursi teras rumahku, menyandarkan tubuhnya ke sandaran, sambil tertawa kecil. Raka duduk di seberang, tapi condong ke depan, seolah mendengarkan dengan penuh perhatian. Aku melangkah cepat, membuka pagar dengan suara keras. Melanie. Dia terlonjak, lalu tersenyum gugup. Nis, kok udah pulang? Aku memang pulang lebih cepat. Lagi apa di sini? Tanyaku dingin. Melanie melirik Raka sebentar, lalu berkata, aku cuma mampir sebentar, mau ngasih kue. Dia mengangkat kotak di tangannya. Aku menatap kotak itu, lalu kembali menatapnya. Kalau mau kasih kue, taruh di dapur. Nggak usah ngobrol lama-lama di teras sama suami orang. Raka berdiri. Nis, nggak usah gitu nadanya. Aku menoleh cepat. Kamu diam, Ra. Ini urusan aku sama dia. Lalu aku kembali ke Melanie. Aku udah pernah bilang baik-baik, tolong jaga jarak. Aku nggak mau ada gosip di komplek ini. Tapi kamu malah makin sering datang pas aku nggak ada. Maksudmu apa? Wajah Melanie memerah. Nis, jangan salah paham. Aku nggak ada maksud jelek. Aku cuma nyaman ngobrol sama Raka karena dia ngerti soal bisnis. Dia kasih banyak saran buat usahaku. Aku mendengus. Kalau mau saran, ada banyak cara. Telepon aku, chat aku. Bukan datang ke rumahku nyari suamiku pas aku nggak ada. Dia menunduk, lalu pelan-pelan berdiri. Oke, aku minta maaf kalau bikin kamu nggak nyaman. Aku pulang dulu. Begitu dia pergi, aku berbalik ke Raka. Dan kamu, seharusnya dari awal bisa bilang, tunggu istri saya pulang. Atau, nanti aja ya kalau Anissa ada. Bukan malah duduk manis dan ngobrol. Raka mengangkat tangan, nada suaranya mulai lelah. Aku nggak mau ribut, Nis. Terserah kamu mau pikir apa. Tapi aku nggak ada apa-apa sama Melanie. Aku menatapnya lama. Kalau benar nggak ada apa-apa, buktikan. Jangan kasih celah sedikit pun buat aku ragu. Dia terdiam, lalu melangkah masuk ke kamar, meninggalkanku berdiri sendirian di ruang tamu, dengan hati yang makin penuh curiga. Sejak kejadian terakhir, suasana rumah kami tidak pernah benar-benar sama. Aku mulai menjaga jarak, tidak lagi menyapa Raka dengan senyum ketika dia pulang. Tapi yang membuatku semakin resah, justru perubahan sikapnya. Raka, yang dulu santai soal penampilan, sekarang hampir setiap pagi sibuk di depan cermin lebih lama dari biasanya. Parfum yang dulu hanya dia pakai saat ada acara kantor, kini menjadi teman setianya setiap berangkat kerja. Pagi itu, saat aku sedang menyiapkan sarapan, Raka keluar dari kamar dengan kemeja biru yang baru dibelinya minggu lalu. Wanginya memenuhi ruang makan. Wangi banget, Pak Manayer. Ada rapat penting? Tanyaku mencoba terdengar biasa saja. Dia tersenyum tipis sambil merapikan lengan kemejanya. Ya, ada meeting sama klien besar. Nggak salah kan kalau tampil rapi? Nggak salah, jawabku, tapi hatiku mencatat. Cuma tumben banget rajin wangi tiap hari. Padahal dulu nggak segitunya. Dia menatapku sebentar, lalu tertawa kecil. Nis, kamu ini, kalau aku acak-acakan dibilang gak niat kerja, kalau rapi dibilang aneh. Aku tak menanggapi, hanya menuangkan teh ke gelasnya. Tapi dalam hati,
aku merasa ada sesuatu yang berubah. Selain itu, jam pulangnya pun ikut berubah. Kalau dulu jam 7 malam dia sudah di rumah, sekarang sering lewat pukul 10. Alasannya selalu sama, kerjaan numpuk. Suatu malam, jam sudah menunjukkan pukul 11 lewat. Aku duduk di ruang tamu sambil menatap jam dinding, mencoba mengalihkan pikiran dengan menonton TV. Begitu pintu terbuka, Raka masuk sambil melepas dasi, wajahnya terlihat segar, bukan lelah. Lembur lagi? Tanyaku, nadaku datar. Iya, klien rewel banget. Baru kelar tadi, jawabnya sambil berjalan menuju kamar. Aku mengikuti langkahnya. Kerjaannya berat sekali, ya? Hampir tiap malam lembur. Dia menoleh cepat. Nis, kamu mau nanya atau mau nyindir? Aku menatapnya lekat-lekat. Aku cuma tanya. Soalnya aku nggak pernah lihat kamu sesibuk ini selama 7 tahun kita menikah. Dia mendengus, meletakkan tas di kursi. Ya sekarang beda, target perusahaan naik. Kamu nggak akan ngerti. Kalimat itu menusukku. Bukan nggak ngerti, Rak. Tapi aku tahu kalau suami pulang larut terus, wangi, dan segar, itu bukan cuma soal kerja. Dia memutar bola matanya, lalu berjalan masuk kamar mandi. Dan yang membuatku makin curiga, dia membawa ponselnya. Beberapa hari kemudian, kebiasaannya membawa ponsel ke kamar mandi makin konsisten. Kalau dulu dia sering meninggalkannya di meja atau sofa, sekarang ponsel itu seperti bagian dari tubuhnya. Bahkan saat tidur, dia meletakkannya di bawah bantal. Suatu pagi, aku memberanikan diri. Saat dia sedang mandi, aku mencoba mengambil ponselnya dari meja rias. Tapi ternyata, terkunci dengan sidik jari dan pola. Aku mencoba menahan napas ketika suara pintu kamar mandi terbuka. Apa yang kamu lakukan, Nis? Suaranya terdengar tenang, tapi dingin. Aku berbalik cepat. Aku cuma mau lihat jam. Dia menatapku dengan tatapan yang membuatku merasa seperti orang asing. Kalau mau lihat jam, banyak di dinding. Nggak usah pegang HP aku tanpa izin. Aku mencoba tersenyum, meski tanganku dingin. Kamu sekarang rahasia sekali, ya? Dia mengambil ponselnya dan mengelapnya dengan handuk kecil. Bukan rahasia. Tapi aku nggak suka privasiku dilanggar. Privasi? Suaraku meninggi. Rak, kita ini suami istri. Sejak kapan ada privasi di antara kita? Dia menatapku sebentar, lalu berkata pelan, sejak kamu mulai curiga sama semua yang aku lakukan. Aku terdiam. Bukan karena tak punya jawaban, tapi karena rasanya percuma berdebat dengan orang yang sudah menutup pintu hatinya. Hari-hari berikutnya, rasa curigaku semakin menggunung. Pembantu kami, Siti, kembali memberikan laporan tanpa diminta. Bu, kemarin waktu ibu keluar, Bu Melani datang lagi. Saya bilang ibu nggak ada, tapi dia duduk aja di teras nunggu para Raka pulang. Terus ngobrol deh mereka. Lama banget, ucap Siti sambil mencuci piring. Aku mencoba menahan amarah. Siti, lain kali kalau dia datang pas aku nggak ada, jangan kasih duduk di teras. Bilang saja ibu lagi keluar dan nggak tahu kapan pulang. Siti mengangguk. Baik, Bu. Namun, entah bagaimana, aku merasa Melani tidak akan berhenti begitu saja. Suatu malam, aku memutuskan untuk menunggu Raka di ruang tamu. Jam menunjukkan pukul 10.45 ketika akhirnya pintu terbuka. Lembur lagi? Tanyaku. Dia terlihat sedikit terkejut melihatku masih terjaga. Iya. Kenapa? Kamu tungguin? Aku berdiri. Iya. Aku cuma mau tahu, lembur itu di kantor atau di tempat lain.
Wajahnya mengeras. Nis, kamu ini maunya apa? Kamu mau aku foto setiap detik biar kamu percaya? Aku mendekatinya. Bukan foto yang aku mau, Rak. Aku mau kejujuran. Kalau kamu sibuk beneran, aku bisa ngerti. Tapi kalau sibuknya sama perempuan lain, aku nggak akan diam. Dia terdiam sejenak, lalu menghela napas panjang. Aku capek. Aku nggak mau ribut malam-malam. Dia lalu melangkah masuk ke kamar, meninggalkanku sendirian di ruang tamu, dengan hati yang terasa makin jauh dari suami yang dulu aku kenal. Malam itu aku tidak bisa tidur. Kata-kata Siti, perubahan sikap Raka, dan kebiasaan anehnya dengan ponsel, semuanya seperti potongan puzzle yang membentuk gambar yang tidak ingin aku lihat. Aku tahu, jika aku ingin menemukan jawabannya, aku harus mencari buktinya sendiri. Dan mungkin, waktuku untuk bertindak tidak akan lama lagi. Hari itu, pagi-pagi sekali aku sedang menyiapkan adonan pesanan besar. Tiba-tiba mixer andalanku mogok. Padahal, sebentar lagi pelanggan akan datang mengambil pesanan. Aku ingat kalau Melanie punya mixer yang bagus. Aku pernah memakainya waktu kami mencoba resep bersama. Tanpa pikir panjang, aku mengambil tas dan berjalan ke rumahnya. Pintu pagar tidak terkunci, dan aku mendengar suara tawa samar dari dalam rumah. Aku mengetuk pintu sambil memanggil, "Mel? Halo, Melanie?" Tak ada jawaban. Pintu terbuka sedikit, jadi aku melangkah masuk ke ruang tamu. Dari sana, aku mendengar suara gelas diletakkan di meja. Suara itu berasal dari dapur. Aku berjalan ke arah suara itu, dan yang kulihat membuatku terhenti di ambang pintu. Raka duduk di kursi dapur, mengenakan kaos santai yang jelas bukan pakaian kerjanya. Di depannya, ada secangkir kopi yang sudah tinggal setengah. Melanie berdiri di dekat kompor, sambil memegang spatula. Keduanya menoleh bersamaan, wajah mereka sama-sama terkejut. "Anissa?" Suara Raka terdengar kaku. Aku menatap mereka bergantian. "Apa yang kamu lakukan di sini, Rak?" Melanie cepat-cepat bicara, suaranya sedikit gugup. "Oh, Nis, kita cuma lagi ngobrol soal pesanan kue untuk kantor Raka. Dia bilang mau order buat rapat besar minggu depan." Raka menambahkan, "Iya, tadi aku mampir sebentar sebelum ke kantor. Nggak ada apa-apa kok." "Lan, kamu punya waktu nggak? Aku mau curhat," kataku lewat telepon. "Datang aja ke rumah. Aku bikin teh hangat." Di ruang tamu Wulan, aku menceritakan semuanya. Dari awal perkenalan dengan Melanie, sampai gosip Bu Ratna. Wulan mendengarkan dengan ekspresi serius. "Nis, kalau aku jadi kamu, aku nggak akan cuma percaya kata-kata Raka. Aku akan cari bukti. Minimal biar hati kamu nggak terombang-ambing gosip." Aku menghela napas. Aku tahu. Tapi gimana caranya? Masa aku harus memata-matai suami sendiri? Kalau memang itu satu-satunya cara untuk tahu kebenaran, kenapa enggak? Wulan menatapku tajam. "Kamu punya hak untuk tahu kalau ada yang enggak beres." Kata-kata Wulan berputar di kepalaku bahkan setelah aku pulang. 2 malam kemudian, Raka bilang ada lembur lagi. Dia pulang agak sore, mandi, lalu bersiap dengan kemeja rapi. "Ada meeting sama klien," katanya. "Mungkin pulang larut." Aku tersenyum manis. "Oke, hati-hati ya." Begitu mobilnya keluar dari garasi, aku mengenakan jaket dan mengambil motor. Aku menjaga jarak cukup jauh, mengikuti arah mobilnya. Dia melewati jalan besar, lalu berbelok ke arah yang bukan kantor. Hatiku berdegup kencang. Setelah beberapa tikungan, aku melihat mobilnya berhenti di depan sebuah minimarket.
Aku memarkir motor di seberang jalan, pura-pura melihat-lihat ponsel. Tak lama, Melanie keluar dari minimarket itu, membawa kantong plastik. Raka turun dari mobil, membukakan pintu untuknya, lalu mereka masuk bersama. Mobil itu kemudian melaju ke arah komplek. Aku tak langsung pulang. Aku butuh waktu untuk mengatur napas. Saat akhirnya tiba di rumah, aku duduk lama di teras. Bu Ratna tidak salah lihat. Wulan juga benar. Dan aku harus bersiap. Malam itu aku tidur di samping Raka. Tapi rasanya seperti ada tembok tak kasat mata di antara kami. Pagi itu, aku duduk di ruang kerja kecil di pojok rumah, memeriksa pembukuan usaha cateringku. Sudah jadi kebiasaanku setiap awal bulan mengecek pemasukan dan pengeluaran, termasuk rekening bank yang aku gunakan untuk usaha. Saat sedang menelusuri mutasi rekening, mataku tiba-tiba menangkap sesuatu yang janggal. Ada transfer rutin keluar dari rekening pribadi Raka ke satu nomor rekening yang tidak asing. Jumlahnya tidak main-main, 3-5 juta rupiah setiap minggu, dengan keterangan pinjaman usaha, atau kadang hanya tanda titik. Awalnya aku mencoba menenangkan diri. Mungkin untuk supplier, mungkin untuk klien. Tapi rasa penasaran mendorongku untuk mengecek lebih jauh. Aku mengambil ponsel dan membuka catatan nomor rekening yang pernah aku simpan. Benar saja, itu nomor rekening Melanie. Tanganku bergetar. Semua kepingan puzzle yang berbulan-bulan ini berserakan di kepalaku, mulai menyatu. Sering mampir saat aku tidak ada, ngobrol lama di teras, ponsel yang tak lepas dari tangan, ketahuan duduk di dapur Melanie, gosip Bu Ratna, malam-malam mengantar, dan sekarang, uang. Bukan sekali, bukan 2 kali, tapi rutin. Sore itu, aku duduk di meja makan sambil menunggu Raka pulang. Perasaanku campur aduk, marah, sedih, dan ingin sekali tahu apa yang sebenarnya dia pikirkan. Ketika mobilnya masuk garasi, aku menarik napas panjang. Raka masuk, masih dengan parfum dan kemeja rapi. Kamu udah makan?" Tanyanya sambil menaruh tas kerja di kursi. "Aku mau makan, tapi bareng kamu," jawabku pelan. Dia mengangguk, lalu duduk di kursi seberang. "Kenapa mukanya tegang gitu? Ada masalah di catering?" Aku menatapnya lama. "Aku mau tanya, Ra, kamu transfer uang ke Melanie setiap minggu?" Raka terdiam sesaat, lalu menyandarkan punggung ke kursi. "Kok kamu tahu?" Aku cek mutasi rekening. Nomor rekeningnya Melanie. Jutaan rupiah setiap minggu. "Kamu pikir aku nggak akan sadar?" Dia menghela napas panjang. "Nis, aku cuma bantu dia. Usahanya kan sempat hampir bangkrut. Dia nggak punya siapa-siapa di sini. Aku, ya, kasihan." Aku memiringkan kepala, menahan nada suaraku tetap tenang. "Kasihan? Kasihan itu sekali 2 kali. Ini rutin, Rak. Hampir setahun. Dan kamu gak pernah bilang sama aku." Raka menunduk sebentar. "Aku gak mau kamu salah paham." Aku tertawa sinis. "Salah paham? Justru sekarang aku ngerti. Makanya kamu sering mampir ke rumahnya. Makanya malam-malam nganter dia. Makanya ponsel kamu gak pernah lepas dari tangan. Semuanya masuk akal sekarang." Dia mengangkat kepalanya, suaranya mulai meninggi. "Nis, jangan nuduh yang enggak-enggak. Enggak semua laki-laki yang nolong perempuan itu punya maksud." Aku menatapnya tajam. "Kalau kamu memang tulus, kenapa sembunyi-sembunyi? Kenapa enggak cerita dari awal? Kenapa harus diam sampai aku yang nemu sendiri?" Raka tak menjawab, hanya memijat pelipisnya, seperti orang yang sedang pusing. Malam itu, suasana rumah membeku.
Aku tak bicara sepatah kata pun setelah makan. Dia memilih menonton TV di ruang keluarga, aku berdiam di kamar. Tapi mataku tak bisa terpejam. Jam 2 dini hari, saat aku ke dapur untuk minum, aku melihat cahaya dari ruang tamu. Raka duduk di sofa, menatap ponselnya. Jemarinya bergerak cepat mengetik sesuatu. Aku berdiri di ujung tangga, memperhatikan. Lalu, entah kenapa, dia tersenyum kecil. Senyum yang sudah lama tidak aku lihat ditujukan padaku. Aku kembali ke kamar, dada terasa sesak. Keesokan harinya, aku memutuskan untuk mendatangi Melanie langsung. Bukan untuk teriak-teriak, tapi untuk mendengar dari mulutnya sendiri. Dia membukakan pintu dengan wajah sedikit terkejut. Anissa, ada apa?" "Aku mau ngobrol," jawabku singkat. Kami duduk di ruang tamunya yang wangi vanila. Aku langsung ke inti. "Aku tahu Raka transfer uang ke kamu tiap minggu. Aku mau dengar dari kamu, kenapa?" Melanie menunduk, lalu menghela napas. "Aku, awalnya pinjam sekali, karena benar-benar kepepet. Tapi Raka bilang dia nggak masalah bantu sampai aku stabil. Aku, nggak enak sama kamu, tapi dia yang bilang jangan cerita biar kamu nggak marah." Aku menatapnya lekat-lekat. "Kamu nggak cuma minjem, kan? Kalian sering ketemu tanpa aku tahu. Malam-malam dia nganter kamu. Jangan bilang semua itu cuma soal kue." Melanie terlihat gelisah. "Anissa, aku nggak mau rumah tangga kamu rusak gara-gara salah paham. Tapi kalau kamu mau tahu, tanyakan semua ke Raka. Aku nggak mau ngomong lebih jauh." Jawaban itu seperti menusukku. Tidak membenarkan, tapi juga tidak membantah. Sore harinya, aku pulang dengan kepala penuh pertanyaan. Aku sadar, ini bukan lagi sekadar curiga. Ini sudah masuk ke ranah yang membutuhkan keputusan besar. Dan mungkin, aku sudah harus siap mendengar kebenaran, walau sesakit apapun. Pagi itu, aku memutuskan pergi ke pasar lebih awal untuk mencari bahan segar. Matahari baru saja naik, suasana pasar masih ramai dengan pedagang yang sedang menata barang. Aku membawa tas belanja kain, berencana membeli ayam, sayuran, dan beberapa bumbu. Saat sedang menawar cabai di lapak langganan, aku mendengar suara familiar di belakangku. "Anissa." Aku menoleh. Ternyata Bu Ratna, lengkap dengan keranjang belanja rotannya, sedang berdiri di dekatku. Tapi wajahnya kali ini terlihat serius, seperti sedang menahan sesuatu. "Kamu ada waktu sebentar? Ibu ada yang mau cerita," katanya pelan. Aku mengangguk dan mengikutinya ke sudut pasar yang agak sepi, di dekat lapak penjual kain. Bu Ratna menatapku dengan ekspresi yang sulit diterjemahkan. "Pagi ini, sebelum ketemu kamu, ibu lihat sesuatu. Mungkin kamu nggak mau dengar, tapi ibu rasa kamu harus tahu." Jantungku mulai berdegup kencang. "Apa, Bu?" Dia menelan ludah. "Aku tadi lewat lorong sayur, lihat Raka sama Melanie. Mereka lagi jalan berdua, sambil ketawa-ketawa. Tapi yang bikin ibu, ya, kaget, itu Raka pegang tangan Melanie. Mesra. Bukan cuma sebentar. Kayak orang pacaran. Begitu mereka sadar ibu lihat, langsung lepas tangan, terus buru-buru pergi ke arah parkiran." Aku terpaku. Sekitar beberapa detik aku hanya berdiri mematung, mendengarkan gemuruh pasar seakan dari kejauhan. Bu Ratna memegang lenganku. "Nis, aku nggak mau kamu salah sangka. Tapi ini bukan gosip. Mata kepala ibu sendiri yang lihat." Aku mencoba menarik napas, tapi rasanya sesak. "Terima kasih, Bu. Aku ngerti." Bu Ratna mengangguk pelan, lalu pamit.
Perjalanan pulang dari pasar terasa panjang. Semua pemandangan di sekitar seperti buram. Aku masuk rumah, menaruh belanjaan di dapur, lalu duduk di kursi makan tanpa bergerak. Gambarannya terus berulang di kepalaku, Raka dan Melani, di pasar, tertawa, bergandengan tangan. Dan bukan sembarang orang yang melihat. Ini Bu Ratna, yang sudah aku kenal belasan tahun. Dia tidak pernah bicara kalau tidak yakin. Sore itu, aku duduk di teras menunggu Raka pulang. Saat mobilnya masuk garasi, aku berdiri. Dia keluar dari mobil sambil tersenyum. Kamu nungguin? Ada apa?" Aku menatapnya lekat-lekat. "Kamu ke pasar tadi pagi?" Raka berkedip cepat, jelas terkejut. "Kenapa nanya gitu? Jawab aja. Kamu ke pasar?" Iya. Cari bahan buat acara kantor." "Kenapa?" Aku melangkah mendekat. "Sama Melani?" Dia terdiam. Matanya bergerak-gerak mencari jawaban. "Dia ikut, kebetulan ketemu di jalan. Ya udah sekalian bareng." Aku mendengus. "Kebetulan? Dan kebetulan juga kamu gandeng tangannya." Ekspresinya langsung berubah tegang. "Siapa yang bilang?" Bu Ratna lihat sendiri. Dan dia nggak pernah ngarang cerita. "Rak." Dia menghela napas berat. "Nis, itu cuma..." "Cuma apa?" Potongku cepat. "Cuma refleks? Cuma bercanda? Cuma pura-pura jadi pasangan? Kamu pikir aku bisa terima semua ini sebagai kebetulan?" Raka membuang pandangan. "Kamu udah terlalu banyak dengar omongan orang. Nanti kalau kamu tahu semua, kamu bakal sadar kalau ini nggak seperti yang kamu bayangin." Aku menatapnya lama. "Kalau gitu, jelasin. Sekarang." Dia menggeleng. "Nggak di sini, nggak sekarang. Aku lagi capek." Aku tertawa miris. "Capek bohong, mungkin." Tanpa menunggu jawabannya, aku masuk rumah, meninggalkannya berdiri di garasi. Malam itu, aku menghubungi Wulan. "Lan, Bu Ratna lihat Raka sama Melani di pasar, gandengan tangan." Di ujung telepon, Wulan terdiam lama. "Nis, ini udah lewat batas. Kamu harus siapin langkah. Kalau kamu mau, aku bisa ikut nemenin kamu konfrontasi langsung sama dua-duanya." Aku menarik napas dalam. "Iya, kayaknya memang udah waktunya." Wulan menjawab mantap, "Kita harus bikin mereka nggak punya ruang buat ngelak." Keesokan paginya, rencanaku mulai terbentuk. Aku tidak mau lagi hanya mengumpulkan potongan-potongan cerita. Aku mau mendengar semuanya langsung, tanpa alasan mengada-ada. Dan kali ini, aku akan pastikan tidak ada jalan keluar bagi mereka untuk bersembunyi. Karena kalau Bu Ratna sampai melihat dengan mata kepala sendiri, itu berarti aku sudah tidak sedang berjuang mempertahankan rumah tangga, tapi sedang berhadapan dengan kebohongan yang sudah terlalu jauh. Pagi itu, aku duduk di meja makan sambil menatap ponselku. Ada rencana yang sudah aku susun sejak semalam. Aku ingin menguji Raka. Kalau selama ini dia selalu beralasan sibuk, aku ingin tahu apakah benar kesibukannya itu di kantor atau di tempat lain. Sekitar jam 10 pagi, aku mengirim pesan. "Rak, siang ini bisa anterin aku kirim pesanan catering ke hotel? Agak berat, aku nggak sanggup bawa sendiri." Tak lama kemudian, notifikasi muncul. "Raka, nggak bisa, Nis. Aku ada rapat penting sampai malam. Kalau mau, pakai jasa kurir aja." Aku menatap layar ponsel cukup lama. "Rapat sampai malam. Oke. Aku ngerti," balasku singkat. Tapi di dalam hati,
Aku sudah menandai satu kebohongan potensial lagi. Hari berjalan seperti biasa. Aku sibuk dengan pesanan catering, mengatur karyawan, dan memastikan semua lancar. Namun di sela-sela kesibukan, aku sempat mengirim pesan ke Nadia, sahabatku sejak SMA yang terkenal jeli membaca situasi. Nat, kalau kamu sempat, tolong cek kantor Raka sore nanti. Katanya dia rapat sampai malam. Aku cuma mau tahu bener nggak? Nadia membalas cepat. Nadia, oke. Aku sekalian mau ke arah situ. Kalau ada apa-apa, aku kabarin. Menjelang malam, aku sudah hampir lupa soal itu. Sampai akhirnya, sekitar jam 8, ponselku bergetar. Pesan dari Nadia masuk. Nadia, Nis, kayaknya kamu harus lihat ini. Tak lama, sebuah foto muncul. Di layar ponselku terlihat jelas, mobil Raka. Parkir di pinggir jalan. Dan yang bikin dadaku sesak, lokasinya tepat di depan rumah Melani. Tanganku langsung gemetar. Kamu yakin itu mobil dia? Nadia, 100%. Plat nomornya aku hafal. Aku nggak mau bikin kamu down, tapi dari tadi lampu rumah Melani nyala, tirainya tertutup semua. Dia nggak keluar-keluar. Aku menarik napas dalam, mencoba menahan air mata yang mulai menggenang. Sekitar setengah jam kemudian, Raka pulang. Aku sudah menunggunya di ruang tamu. Dia masuk dengan wajah santai, bahkan sempat bersiul kecil. Kamu belum tidur? Capek banget rapatnya, sumpah. Aku menatapnya lama, menahan diri agar tidak langsung meledak. Rapatnya di kantor siapa? Melani? Raka terhenti di langkahnya. Apa maksud kamu? Aku berdiri. Jangan pura-pura nggak ngerti. Aku tahu kamu tadi malam di rumah Melani. Ada bukti. Dia menghela napas panjang. Nis, kamu salah paham lagi. Aku mengangkat ponsel dan menunjukkan foto dari Nadia. Ini salah paham? Mobil kamu, jam 8 malam, parkir depan rumahnya. Rapat apa yang butuh kamu di sana? Raka menatap foto itu sebentar, lalu mencoba tersenyum tipis. Dia butuh bantuan. Ada barang yang harus diangkat ke mobilnya. Aku mendekat, suaraku bergetar. Barang? Butuh 2 jam di dalam rumah untuk angkat barang. Dia tak menjawab, hanya memalingkan wajah. Aku menggeleng pelan. Rak, kamu makin pintar bohong. Tapi aku juga makin pintar nangkepnya. Tanpa menunggu reaksinya, aku melangkah ke kamar. Aku butuh waktu untuk menenangkan diri sebelum emosi ini benar-benar meledak. Malam itu aku sadar, semua potongan yang selama ini tercerai-berai kini membentuk gambaran yang semakin jelas. Dan gambaran itu terlalu menyakitkan untuk aku lihat. Keesokan harinya, aku sedang menyapu teras ketika Pak Darto, satpam komplek, berjalan menghampiri. Wajahnya terlihat ragu, seperti orang yang sedang mempertimbangkan apakah harus bicara atau tidak. Pagi, Bu Anissa, sapanya sambil tersenyum kecil. Pagi, Pak Darto. Dia berdiri di depan pagar, memegang topinya. Bu, maaf kalau saya lancang. Tapi, saya rasa ibu perlu tahu sesuatu. Soalnya ini udah beberapa kali saya lihat. Jantungku langsung berdetak lebih cepat. Ada apa, Pak? Pak Darto menghela napas. Beberapa minggu terakhir, Pak Raka sering lewat pos satpam sama Bu Melani. Katanya mau beli bahan kue ke pasar. Kadang sore, kadang malam. Tapi yang saya heran, mereka nggak pernah pulang bawa belanjaan. Mobilnya kosong aja. Bahkan kadang nggak balik sampai berjam-jam. Aku terdiam,
mencoba mencerna. Sering itu? Seberapa sering, Pak? Kalau nggak salah ingat, seminggu bisa 2 atau 3 kali. Dan selalu bilangnya soal bahan kue. Padahal, ya, masa bahan kue dibeli malam-malam. Aku menarik napas dalam. Pak Darto, terima kasih udah cerita. Jangan khawatir, saya nggak akan bilang-bilang kalau ini dari Bapak. Dia mengangguk, lalu menambahkan, saya cuma nggak enak kalau lihat Bu Anissa nggak tahu. Saya jaga komplek ini udah lama, dan saya tahu ibu orangnya baik. Setelah dia pergi, aku masuk ke dalam rumah, duduk di sofa, dan menatap kosong ke arah jendela. Satu demi satu, semua informasi yang aku dengar akhir-akhir ini seperti puzzle yang mulai tersusun rapi, dan hasilnya membuatku mual. Sore harinya, aku menunggu Raka pulang. Kali ini, aku tidak ingin basa-basi. Begitu mobilnya masuk garasi, aku langsung berdiri di depan pintu. Ra, aku mau tanya. Kamu sering jemput Melanie buat beli bahan kue, ya? Dia tampak terkejut, lalu tersenyum samar. Siapa yang bilang? Pak Darto. Dan dia bilang, kalian gak pernah bawa pulang belanjaan. Jadi sebenarnya kalian kemana? Wajahnya berubah serius. Kamu mulai ngawur, Nis. Masa aku harus jelasin tiap langkah aku ke kamu? Aku menatapnya tajam. Kalau nggak ada yang disembunyiin, harusnya gampang buat jelasin. Dia menghela napas, menatapku seakan aku yang salah. Aku cuma nolong dia, Nis. Usahanya kan lagi susah, jadi kadang kita keliling cari pemasok. Nggak selalu beli, kadang cuma survei. Aku tertawa pendek, sinis. Survei malam-malam, tanpa pulang bawa apapun? Kamu kira aku nggak bisa bedain mana survei, mana yang lain? Raka diam. Udah cukup, Ra. Semua orang udah lihat. Semua orang udah mulai ngomong. Dan yang paling nyakitin, semua ini kamu lakukan di belakang aku, padahal aku yang duluan bantu dia waktu dia terpuruk. Dia memalingkan wajah. Kamu udah kebanyakan dengar omongan orang, Nis. Nggak semua yang kamu dengar itu benar. Aku menahan diri agar tidak menangis. Mungkin. Tapi kalau semua orang bilang hal yang sama, berarti ada yang memang salah. Tanpa menunggu jawabannya, aku melangkah masuk ke kamar, meninggalkannya berdiri di ruang tamu. Malam itu, aku tak bisa tidur. Kata-kata Pak Darto terus terngiang di telingaku. Setiap kali aku menutup mata, aku membayangkan Raka dan Melanie di dalam mobil, pergi entah kemana, sementara aku di rumah, percaya begitu saja pada alasannya. Dan aku mulai sadar, aku tidak sedang menghadapi sekadar gosip. Ini adalah sebuah pola malam itu, aku duduk sendirian di ruang makan. Semua lampu sudah redup, hanya cahaya kuning dari lampu gantung yang menerangi meja. Di hadapanku, secangkir teh yang sudah dingin sejak sejam lalu. Suara detak jam dinding terasa begitu jelas, seakan menghitung waktu menuju sesuatu yang tak terhindarkan. Aku menatap ponselku. Ada deretan foto dari Nadia, pesan suara dari Bu Ratna, dan rekaman singkat dari Pak Darto yang menceritakan apa yang dia lihat. Semua bukti itu seperti potongan puzzle, dan malam ini, aku akhirnya melihat gambaran utuhnya. Perselingkuhan ini nyata. Bukan gosip, bukan salah paham, dan bukan sekadar rasa cemburu yang mengada-ada. Mereka hanya pintar menutupinya. Terlalu pintar, sampai aku nyaris percaya selama ini. Pukul 9 lewat sedikit, suara pintu depan terbuka. Raka masuk dengan langkah santai, menaruh kunci mobil di meja seperti biasa. Loh, kamu belum tidur? Tanyanya sambil tersenyum tipis. Aku menatapnya lama. Lagi-lagi lembur. Dia melepaskan jaketnya,
duduk di sofa. Iya, tadi rapat mendadak. Besok ada presentasi penting. Aku tertawa pelan, tapi ada nada getir di situ. Rapat mendadak? Sama Melanie, kan? Raka langsung mengerutkan dahi. Nis, kamu mulai lagi. Aku capek banget, tolonglah jangan bahas ini lagi. Aku berdiri, lalu berjalan mendekatinya. Kali ini beda, Rak. Aku nggak cuma denger gosip. Aku punya bukti. Foto, kesaksian, semuanya. Kamu mau aku putar rekamannya sekarang? Wajahnya mulai berubah. Kamu nyuruh orang ngawasin aku? Bukan ngawasin, jawabku tegas. Tapi mencari kebenaran. Karena kamu gak pernah mau jujur. Setiap aku tanya, jawabannya sama. Rapat, lembur, bantu usaha, survei bahan kue. Padahal semua orang lihat. Kalian pergi berdua malam-malam, gak pernah bawa belanjaan, ketawa-ketawa di pasar, dan uang jutaan rupiah yang kamu transfer tiap minggu ke rekeningnya. Kamu pikir aku gak akan sadar? Dia berdiri, mencoba menatapku dengan ekspresi marah. Semua itu ada alasannya. Dan kamu terlalu cepat menuduh. Aku mendekat lagi, jarak kami hanya 1 langkah. Oke, jelasin. Sekarang, alasan apa yang bisa bikin suami pergi berdua sama tetangga perempuan malam-malam, ngasih uang rutin, dan sembunyi-sembunyi ketemu di rumahnya? Raka diam. Matanya beralih ke lantai, lalu ke tembok. Gak bisa, kan? Suaraku mulai bergetar. Karena jawabannya cuma satu. Dan aku udah tahu. Dia berjalan menuju pintu, seolah ingin mengakhiri percakapan. Aku gak mau ngomong kalau kamu lagi emosian begini. Kita bahas besok aja. Aku merasa darahku mendidih. Besok? Supaya kamu punya waktu bikin alasan baru? Raka berbalik, wajahnya mulai memerah. Kamu gak ngerti, Nis? Melanie butuh bantuan. Dia lagi susah, aku cuma berusaha nolongin dia. Gak ada apa-apa antara kami. Aku menatapnya dengan tatapan yang tak lagi ragu. Kalau gak ada apa-apa, kenapa semua pertemuan harus sembunyi-sembunyi? Kenapa harus berbohong soal jam kerja? Kenapa harus hapus chat setiap kali aku pegang ponselmu? Dia tidak menjawab. Suara napasnya terdengar berat. Aku percaya sama kamu selama 7 tahun. Rak, aku selalu pikir rumah tangga kita kuat. Tapi yang kamu lakuin sekarang, bukan cuma nyakitin aku, tapi juga ngehancurin kepercayaan yang kita bangun. Hening. Hanya suara kipas angin yang berputar pelan. Aku menarik napas panjang, mencoba mengendalikan emosi. Mulai malam ini, aku gak mau lagi dibohongi. Kalau kamu mau jujur, ayo bicara sekarang. Kalau enggak, berarti kamu memilih hubungan ini berakhir dengan cara yang paling pengecut. Raka menatapku sebentar, lalu menunduk. Aku gak bisa. Jawaban itu seperti palu yang menghantam dadaku. Aku mengangguk pelan. Oke, berarti aku udah dapat jawabannya. Tanpa menunggu lagi, aku mengambil ponsel dan mengirim pesan ke Nadia. Aku, semua jelas. Besok kita mulai urus langkah selanjutnya. Malam itu, aku tidur di kamar tamu. Raka tak mencoba mengetuk pintu, tak mencoba menjelaskan lebih lanjut. Dan dari keheningan itu, aku semakin yakin, dia tidak sekadar bersalah, dia juga memilih untuk tetap berbohong. Esoknya, saat aku menatap wajahku di cermin, aku melihat perempuan yang berbeda. Bukan Anissa yang naif dan mudah percaya. Tapi seseorang yang siap menuntaskan bab ini, meski rasanya pahit. Karena satu hal sudah pasti, perselingkuhan ini nyata, dan mereka hanya terlalu pandai menyembunyikannya.
Dan aku sudah siap berhenti berpura-pura tidak tahu. Pagi itu, udara terasa berbeda. Mungkin karena malam sebelumnya aku sudah memutuskan, aku tidak akan lagi menjadi penonton dalam cerita ini. Di meja makan, aku membuka buku catatan, ponsel, dan laptop. Nadia sudah datang lebih dulu, duduk sambil memegang secangkir kopi. "Jadi, kita beneran mau jalankan rencana ini?" tanyanya sambil menatap serius. Aku mengangguk. "Iya, tapi kita harus hati-hati. Kalau aku cuma konfrontasi langsung tanpa bukti yang jelas, dia bakal ngeles lagi. Aku mau semua ini terekam. Foto, video, saksi." Tak lama, Bimo, sepupuku yang hobinya utak-atik kamera dan drone, masuk ke rumah dengan ransel besar. Gue bawa semua alat. Drone, kamera zoom, mic clip-on. Kalau perlu kita bisa pantau dari 2 arah. Nadia tersenyum tipis. "Keren. Ini kayak operasi intelijen." Aku mencoba tersenyum, tapi hati masih berat. Bukan cuma itu. Aku mau kita ajak Bu Ratna. Dia saksi paling sering lihat mereka berdua. Sekitar setengah jam kemudian, Bu Ratna datang. Wanita itu memang cerewet, tapi kali ini wajahnya serius. "Nak Anissa, saya siap bantu. Saya udah lama kesel lihat kelakuan 2 orang itu. Kalau saya bisa jadi saksi, saya akan." Aku menatapnya penuh terima kasih. "Makasih, Bu. Tapi kita juga perlu 1 orang dari pihak Raka. Supaya dia nggak bisa bilang ini cuma fitnah dari tetangga." Nadia langsung menebak. "Kamu mau ngajak Rian?" Aku mengangguk. Dia kakaknya. Kalau dia tahu kelakuan adiknya, mungkin bisa bantu menekan Raka untuk jujur. Siang itu, aku menghubungi Rian. Suaraku berusaha terdengar biasa saja. "Mas, bisa ketemu sore ini di rumah? Ada hal penting soal Raka." Nada suaranya terdengar waspada. "Ada masalah, Nis?" "Mas, tolong datang aja. Aku jelasin nanti, tapi janji nggak cerita dulu ke Raka." "Baiklah, aku datang." Sore menjelang, semua sudah berkumpul di ruang tamu. Rian duduk di kursi pojok, masih belum paham apa yang sebenarnya terjadi. "Oke, sekarang jelasin. Ada apa ini?" Aku menatap satu persatu mereka, lalu mulai bercerita dari awal. Tentang Melani, pertemuan di dapurnya, gosip yang makin sering terdengar, hingga bukti transfer uang dan kesaksian Pak Darto. Rian mendengarkan dengan rahang mengeras. "Kamu yakin semua ini benar, Nis?" Aku mengangguk. "Bukan cuma yakin. Aku udah punya foto, rekaman suara, dan saksi." Nadia membuka ponselnya, menunjukkan beberapa foto mobil Raka parkir di depan rumah Melani malam-malam. Lalu, rekaman suara Pak Darto menceritakan kebiasaan mereka pergi bersama. Bimo ikut menimpali, "Kalau perlu, gue bisa pantau lewat drone. Rumah Melani kan gak jauh. Kalau mereka lagi di teras atau halaman, gue bisa dapat gambarnya." Rian menghela napas berat. "Astaga, Rak, apa yang kamu pikirin, sih?" Bu Ratna menyela, "Makanya, kita harus atur strategi. Kalau mau nangkep basah, harus waktu dan caranya pas. Saya udah hafal jadwal Melani. Biasanya dia keluar sama Raka itu malam, antara jam 7 sampai 9. Aku menatap mereka. Rencanaku, malam ini kita pasang 2 kamera. 1 di dekat pos satpam, 1 lagi di balkon rumah Bu Ratna yang menghadap ke rumah Melani. Kalau mereka keluar atau masuk, kita punya bukti. Kalau bisa, kita rekam suara juga." Bimo mengangguk. "Berarti aku yang handle teknis. Nadia dan Bu Ratna di balkon.
Rian sama kamu di pos satpam pura-pura ngobrol sama Pak Darto. Rian menatapku tajam. Kalau ini berhasil, kamu mau apa, Nis? Aku terdiam sejenak, lalu menjawab pelan, kalau dia masih berbohong, aku akan minta kita bicara di depan semua saksi. Biar dia nggak bisa kabur dari kebenaran. Menjelang malam, suasana tegang. Bimo sudah memasang kamera di balkon rumah Bu Ratna. Nadia menyiapkan perekam suara kecil. Aku dan Rian duduk di bangku dekat pos satpam sambil pura-pura minum teh botol. Jam menunjukkan pukul 19.30. Jalanan kompleks sepi. Lampu-lampu rumah mulai menyala. Dari kejauhan, terlihat mobil Raka melintas pelan, lalu berhenti di depan rumah Melani. Dada terasa mau pecah melihatnya. Melani keluar, mengenakan blus putih dan rok hitam, rambut tergerai rapi. Mereka berbicara sebentar, lalu masuk ke mobil. Rian langsung melirikku, wajahnya gelap. Jadi ini yang kamu maksud? Aku mengangguk, tak bisa berkata-kata. Bimo di radio komunikasi kecil berkata, "Oke, semua terekam." Kamera dapat jelas dari depan, drone juga udah nyusul mereka. Pak Darto yang duduk tak jauh dari kami menambahkan, mereka pasti bilang mau beli bahan kue lagi. Aku hanya bisa tersenyum pahit. Kali ini, alasan itu nggak akan menyelamatkan mereka. Sekitar 1 jam kemudian, mobil Raka kembali. Tapi anehnya, mereka turun di depan rumah Melani, tertawa pelan, lalu Raka mengantar Melani masuk sampai ke dalam. Nadia di balkon melapor lewat radio, udah masuk dua-duanya. Pintu dikunci. Lampu ruang tamu nyala. Rian berdiri, matanya menatap rumah itu dengan tatapan marah. "Nis, kalau kamu mau, kita bisa masuk sekarang." Aku menahan lengannya. "Bukan sekarang. Kita tunggu sampai bukti cukup. Kalau kita serbu sekarang, dia bisa bilang cuma ngobrol atau bahas bisnis. Aku mau mereka kejebak di momen yang gak bisa mereka bantah." Bimo setuju. "Ya, sabar dikit. Gue pasang kamera di dekat jendela. Kalau ada interaksi aneh, semua terekam." Malam itu, operasi kami selesai pukul 10.30. Bimo sudah mengunduh semua rekaman. Ada adegan mereka di mobil, bercanda di depan rumah, dan Raka mengantar masuk Melani. Walau belum ada bukti fisik lebih, ekspresi mereka cukup untuk membuktikan kedekatan yang bukan sekadar bisnis. Rian memandangi layar laptop Bimo. "Besok, kita panggil Raka. Kita bicarakan ini di depan semua orang yang tahu." Aku mengangguk. Besok, semua akan terbuka. Dan malam itu, untuk pertama kalinya dalam berminggu-minggu, aku merasa punya kendali kembali atas hidupku. Malam itu, aku sedang duduk di ruang makan, memandangi layar laptop berisi rekaman dari Bimo. Raka pulang agak terlambat, wajahnya lelah tapi anehnya masih menebar senyum. "Nis, besok aku harus keluar kota," katanya sambil membuka lemari pakaian. "Ada rapat mendadak, nggak bisa ditunda." Aku menoleh. "Luar kota? Jam segini baru dikasih tahu?" Dia mengangguk santai. "Baru tadi sore dapat kabar. Ini penting buat proyek kantor." Aku mencoba tersenyum, padahal di dalam dadaku, insting sudah menjerit keras. "Oh, iya. Kalau penting, hati-hati di jalan." Dia hanya mengangguk, lalu pergi mandi. Begitu pintu kamar mandi tertutup, aku meraih ponsel dan mengirim pesan cepat ke Nadia. Aku rasa dia nggak keluar kota. Tolong standby. Nadia membalas cepat. Oke. Mau aku samperin? Belum. Aku mau cek dulu lewat satpam. Aku langsung menghubungi Pak Darto di pos keamanan. Pak, nanti kalau mobil Raka keluar,
tolong ikuti dari jauh. Jangan sampai dia tahu. Pak Darto terdengar ragu. Ibu yakin gak apa-apa saya ikut? Gak apa-apa, Pak. Anggap aja bantu saya ngecek keamanan. Tak sampai setengah jam kemudian, mobil Raka melintas. Aku berdiri di jendela, melihat lampu mobilnya menghilang di tikungan. Detik demi detik terasa seperti jam. Lalu ponselku bergetar, telepon dari Pak Darto. Ibu, saya lihat Pak Raka masuk ke sebuah rumah kontrakan mewah di pinggir kota. Mobilnya diparkir di garasi, lampu lantai 2 nyala. Darahku terasa berdesir. Send location, Pak. Tak lama, titik merah di peta muncul di ponselku. Aku langsung menelepon Nadia. Nat, kita ke sana sekarang. Bawa Bimo kalau bisa. 15 menit kemudian, aku, Nadia, dan Bimo sudah di dalam mobil, melaju menuju lokasi. Kontrakan mewah. Nadia mengulang dengan nada tak percaya. Dia pikir dia bisa sembunyi di situ. Bimo di kursi belakang menyiapkan kamera. Kalau benar dia sama Melanie di sana, malam ini kita punya bukti pamungkas. Aku menggenggam kemudi erat-erat. Aku udah siap. Nat, kalau memang dia bohong, aku nggak akan kasih dia kesempatan kedua. Kami tiba di area pinggir kota yang sunyi. Rumah kontrakan itu berdiri di tengah deretan rumah besar lain, pagar tinggi, cat putih bersih. Lampu taman menyala redup. Mobil Raka terlihat di garasi. Bimo menurunkan kaca mobil sedikit, menyalakan kamera dengan lensa zoom. Oke, aku ambil gambar. Ada bayangan di jendela lantai 2, 2 orang. Nadia mencondongkan badan. Bisa kelihatan jelas? Sepertinya, iya. Satu laki-laki, satu perempuan. Mereka lagi duduk dekat meja, minum sesuatu. Jantungku berdegup kencang. Perempuan itu Melanie? Bimo menyesuaikan fokus. Bentar, iya, itu dia. Rambut panjang, blus putih. Gaya yang sama kayak tadi malam. Aku menarik napas panjang, mencoba menahan emosi. Nadia menatapku. Nis, kalau kamu mau, kita bisa masukin ini ke rencana besok. Ini bukti besar. Mobilnya ada, orangnya ada, dan jelas bukan urusan kantor. Aku mengangguk pelan. Kita tunggu sebentar. Aku mau lihat mereka keluar atau ada interaksi lain. Semakin jelas, semakin susah dia ngeles. 30 menit kami menunggu. Dari jendela, kadang terdengar tawa samar. Lalu, tirai terbuka sedikit. Cukup untuk melihat Raka berdiri di belakang Melanie, menepuk pelan pundaknya. Bimo berbisik. Dapet, ini udah cukup buat bikin dia nggak bisa bohong lagi. Nadia memegang lenganku. Kamu yakin mau langsung konfrontasi malam ini? Atau kita tunggu besok? Semua saksi kumpul? Aku menutup mata sebentar, lalu berkata tegas. Besok. Aku mau semua orang dengar sekaligus. Dia nggak akan punya celah. Bimo mematikan kamera, tapi wajahnya masih tegang. Kalau gitu, malam ini kita pulang. Tapi Nis, kamu harus kuat. Besok bakal berat. Aku hanya mengangguk. Aku udah siap. Dia yang memilih jalannya sendiri. Di perjalanan pulang, Nadia berkata pelan, kamu hebat, Nis. Banyak orang kalau ada di posisimu, langsung emosi. Tapi kamu sabar, dan itu bikin rencanamu kuat. Aku tersenyum pahit. Bukan soal sabar, Nat. Aku cuma nggak mau dia lolos dengan kebohongan lagi. Malam itu aku tidur larut, tapi bukan karena gelisah. Lebih karena aku menghitung jam menuju saat kebenaran akan terbuka lebar,
Begitu pagi datang, aku sudah tak sanggup lagi berdiam diri. Aku menelepon Nadia. Nis, kita lakukan hari ini. Aku nggak mau menunggu lebih lama. Nadia, oke, aku siap. Aku bawa 2 tetangga cowok biar aman kalau pintunya dikunci. Nis, bagus. Kita berangkat siang ini, jam 2. Teleponku tutup. Napasku terasa berat tapi mantap. Aku juga menghubungi Bu Ratna, memastikan ia ikut sebagai saksi. Lalu aku menelepon Rian, kakak kandung Raka. Rian, aku minta kamu ikut. Aku nggak mau ngomongin adik kamu di belakang. Tapi kamu harus lihat sendiri kelakuannya, kataku tegas. Rian terdiam lama di seberang. Nis, aku sebenarnya udah curiga beberapa bulan ini. Baik, aku ikut. Jam 1 siang, kami berkumpul di rumahku. Nadia datang bersama 2 tetangga pria yang kukenal, Andre dan Bagas. Keduanya bertubuh besar dan ramah, tapi kali ini wajah mereka serius. Tenang aja, Bu Anissa, kata Andre. Kalau pintu dikunci atau mereka nggak mau keluar, kami bisa masuk dengan cara baik-baik. Bu Ratna berdiri di sampingku, membawa tas jinjing kecil. Aku bawa ponsel, baterai penuh. Kalau perlu, aku bisa rekam semua. Bimo muncul dengan kamera di lehernya. Semua bukti kemarin udah aman. Hari ini kita tinggal konfirmasi. Rian datang terakhir, mengenakan jaket hitam. Wajahnya tegang. Aku nggak percaya adik aku bisa ya sudahlah. Kita berangkat. Perjalanan ke rumah kontrakan mewah itu terasa lebih singkat dibanding semalam. Mobil kami berhenti sekitar 20 meter dari pagar depan. Dari kejauhan, mobil Raka sudah terparkir rapi di garasi. Aku menelan ludah. Oke, semua siap? Nadia menepuk lenganku. Siap. Kita jalan pelan-pelan. Kami melangkah mendekat, rombongan 7 orang dengan langkah mantap. Andre dan Bagas berjalan paling depan. Aku di tengah bersama Nadia dan Bu Ratna, Bimo dan Rian sedikit di belakang. Begitu tiba di depan pagar, Andre menekan bel. Tak ada jawaban. Ia menekan bel lagi, lebih lama. Masih hening. Rian mengetuk pagar keras-keras. Aku Rian. Keluar, suaranya menggema di halaman. Tiba-tiba terdengar suara dari dalam rumah. Pintu depan terbuka sedikit, dan muncullah Melani, mengenakan dres santai warna biru muda. Wajahnya pucat melihat rombongan kami. Anissa? Semua ini apa? Katanya tergagap. Aku menatapnya dingin. Mana Raka? Dia menoleh sebentar ke dalam rumah. Raka? Dia lagi mandi. Andre melangkah maju. Kalau begitu, kami tunggu di dalam. Melani berusaha menahan pintu. Maaf, tapi... Bagas ikut maju, menatap tajam. Mbak, lebih baik jangan bikin suasana tambah ribet. Kita cuma mau bicara. Melani menghela napas, lalu membuka pintu lebar-lebar. Silakan. Kami masuk ke ruang tamu yang wangi parfum maskulin. Di meja ada 2 cangkir kopi, 1 masih berasap. Bimo langsung mengangkat kameranya, mengambil beberapa foto. Tak lama, terdengar langkah dari arah kamar mandi. Raka muncul, mengenakan kaos dan celana santai, rambutnya masih basah. Begitu melihat kami, wajahnya langsung berubah pucat. Apa-apaan ini? Katanya dengan suara meninggi. Aku melangkah maju. Rapat di luar kota, ya? Begini rupanya rapatnya. Raka melirik Rian. Kak, kamu juga. Rian menatap adiknya tajam. Rak, aku sengaja ikut.
karena aku mau lihat sendiri apa yang selama ini dibicarakan orang. Raka mencoba tertawa kaku. Kalian salah paham. Aku sama Melanie cuma apa? Cuma bohongin aku? Cuma ngabisin uang tiap minggu buat dia? Cuma beli bahan kue, tengah malam, potongku cepat. Suasana hening. Semua mata tertuju pada Raka. Melanie mencoba bicara. Anissa, tolong dengar dulu. Aku menatapnya tajam. Melanie, aku yang duluan bantu kamu waktu kamu hampir bangkrut. Aku yang kenalin kamu ke semua orang di komplek. Dan ini balasan kamu. Dia menunduk, tak berani menatap. Nadia melangkah maju, mengeluarkan ponselnya. Kalau kalian masih mau bohong, lihat ini. Dia memutar rekaman dari malam sebelumnya, gambar Raka dan Melanie di lantai 2, tertawa bersama. Bimo menambahkan, dan ini foto dari satpam, waktu kalian berdua masuk ke sini. Raka menutup wajahnya dengan tangan. Nis, aku bisa jelasin. Aku tersenyum miris. Gak perlu jelasin, semua udah jelas. Rian akhirnya bicara, suaranya berat. Rak, kamu bikin malu keluarga. Kalau mau hubungan sama orang lain, kenapa nggak bilang terus terang? Jangan main belakang kayak gini. Raka hanya terdiam. Aku berdiri tegak. Mulai hari ini, kita selesai. Aku akan urus semuanya. Dan aku pastikan semua yang kamu lakukan ini nggak akan bisa kamu putar balik jadi cerita palsu. Aku berbalik, melangkah keluar bersama rombongan. Di belakang, aku bisa mendengar Melanie mulai menangis, sementara Raka memanggil-manggil namaku. Tapi aku tidak menoleh. Hari itu, langkahku mungkin berat, tapi juga terasa paling pasti dalam 7 tahun terakhir. Mobil kami berhenti persis di depan rumah kontrakan mewah itu. Jantungku berdetak cepat, keringat dingin mulai membasahi telapak tangan. Semua tatapan tertuju pada pagar hitam tinggi di hadapan kami. Andre memberi isyarat dengan dagu. Siap, Bu? Aku hanya mengangguk. Nafasku terasa berat. Kami mulai melangkah mendekat. Andre menekan bel sekali. Tak ada sahutan. Coba lagi, kata Rian pelan, tapi nadanya mengandung amarah. Andre menekan bel lebih lama, jemarinya menempel kuat di tombol. Tetap saja, tidak ada jawaban. Aku maju, mengetuk pintu pagar besi dengan keras. Tok, tok, tok. Suara ketukanku menggema di halaman yang sepi. Raka, aku Anissa. Buka pintunya, seruku. Masih tak ada gerakan. Hanya, samar-samar, terdengar suara musik dari dalam rumah. Lagu romantis, entah dari speaker atau televisi. Nadia mendekatkan telinganya ke celah pagar. Nis, ada suara perempuan ketawa. Dek. Dadaku terasa diremas. Kamu yakin? Iya, jawab Nadia, tatapannya serius. Itu bukan tawa basa-basi. Rian menatap pagar tajam. Kalau nggak dibuka juga, kita pakai cara lain. Andre dan Bagas sudah bersiap, langkah mereka maju ke arah pintu pagar. Tapi aku mengangkat tangan, menahan mereka. Tunggu, kasih satu kesempatan lagi, ucapku. Suaraku gemetar, entah karena marah atau takut. Bimo mengeluarkan ponselnya, merekam semua gerakan kami. Biar ada bukti kalau nanti mereka pura-pura nggak ada di rumah. Aku mengetuk lagi, kali ini lebih keras. Raka, aku tahu kamu di dalam. Kita cuma mau bicara. Musik masih terdengar, tawa samar juga masih ada, tapi tak ada langkah mendekat. Semua orang di rombongan mulai saling pandang, suasana makin panas.
Bu Anissa, mau saya intip dari samping? Tanya Bagas sambil menunjuk lorong kecil di sisi rumah yang setengah tertutup pagar kawat. Aku ragu sebentar, lalu mengangguk. Hati-hati. Bagas mengintip, lalu matanya membulat. Ada mobil kamu, Mas Rian, di garasi. Lampu ruang tamu nyala. Dan ada 2 gelas di meja. Rian mendengus. Jadi mereka memang di sini. Andre sudah memegang gembok pagar, menggoyangkannya pelan. Kunci model lama. Kalau mau, saya bisa buka dalam 2 menit. Aku menatap Nadia. Dia mengangguk kecil. Aku menarik napas panjang. Oke, kita masuk. Andre awalnya mencoba membuka pagar dengan cara halus, tapi gemboknya terlalu keras. Rian mulai kehilangan kesabaran. Rian, udah, nggak usah basa-basi. Kita nggak diundang, tapi kita punya alasan yang jelas untuk masuk. Bimo, yang dari tadi memegang kamera, menatapku untuk memastikan. Aku mengangguk mantap, meskipun tangan terasa bergetar. Tanpa ragu, Bimo melangkah maju, mengangkat kakinya, lalu brak. Sebuah tendangan keras membuat pintu pagar terbuka lebar. Suara benturan itu terdengar nyaring, membuat beberapa warga sekitar yang sedang melintas berhenti dan menoleh. Ada apa ini? Bisik seorang ibu muda sambil menarik tangan anaknya. Dari ujung jalan, 2 bapak komplek mendekat, penasaran. Tak lama, beberapa kepala mulai mengintip dari balik pagar. Bu Ratna, biarin aja, biar semua orang tahu kebenarannya. Kami masuk ke halaman. Musik dari dalam rumah terdengar semakin jelas, lagu romantis yang terasa menusuk telinga. Aku melangkah cepat ke teras, menekan bel berkali-kali, lalu memukul pintu dengan kepalan tangan. Nadia, Raka, Melanie, kalian gak usah pura-pura. Suara tawa yang tadi samar kini terdengar jelas berhenti. Ada bunyi kursi digeser tergesa-gesa. Bimo, yang tak sabar, memutar gagang pintu. Terkunci. Ia mundur sedikit, lalu menendang keras. 2 ar. Pintu kayu itu terbuka dengan hentakan, membuat beberapa warga yang mengintip di luar terkejut dan saling berbisik. Begitu pintu terbuka, aroma parfum maskulin bercampur wangi bunga langsung menyeruak. Ruang tamu terlihat rapi, tapi di meja masih ada 2 cangkir kopi setengah habis. Sebuah cardigan perempuan tergeletak di sandaran sofa. Andre, ini bukti pertama. Menunjuk cardigan. Bimo, rekam semua, jangan ada yang terlewat. Langkah kaki cepat terdengar dari arah dapur. Raka muncul lebih dulu, wajahnya kaget melihat rombongan yang memenuhi ruang tamu. Raka, apa-apaan ini? Kalian masuk rumah orang seenaknya. Aku, rumah orang? Oh, jadi ini rumah siapa? Rumah kamu? Rumah Melanie? Atau rumah yang kamu pakai untuk sembunyi-sembunyi? Belum sempat Raka menjawab, Melanie muncul dari belakangnya. Rambutnya masih sedikit berantakan, dan dia mengenakan dress santai yang tidak pernah kulihat sebelumnya. Begitu melihatku, dia membeku. Melanie, Anissa, ini nggak seperti yang kamu pikir. Bu Ratna, sudahlah, jangan main drama. Semua orang di sini sudah lihat apa yang terjadi. Warga di luar makin ramai, beberapa mulai merekam dengan ponsel. Suasana panas, tegang, tapi semua mataku fokus hanya pada 2 orang di depanku. Aku? Kalian pikir kalian pintar menutupi ini? Uang transfer setiap minggu, pergi malam-malam, tawa di pasar, sekarang ketahuan juga. Raka mencoba melangkah mendekat, tapi Rian menghalangi. Rian, jangan banyak alasan, Rak.
Aku kakak kamu, dan aku malu setengah mati. Melanie menunduk, bibirnya bergetar. Raka menatapku, kali ini tanpa senyum atau tawa palsu. Raka, Nis, tolong, kita bicara berdua aja. Aku, berdua? Sudah cukup lama kamu, berdua, sama dia. Sekarang, kita bicara di depan semua orang biar nggak ada lagi dusta. Pintu kamar itu awalnya hanya bergeming, terkunci rapat. Andre mencoba memutar gagangnya, sia-sia. Bimo, minggir, biar aku yang urus. Dengan hentakan kuat, brak, pintu terjengkang ke dalam. Bau parfum menyengat bercampur udara pengap langsung menyergap hidungku. Dan di sanalah pemandangan yang membuat dunia seakan berhenti sesaat. Raka berdiri di ujung ranjang, hanya mengenakan handuk putih yang melilit pinggang. Rambutnya basah, masih meneteskan air. Wajahnya memucat begitu melihat rombongan memenuhi pintu. Di ranjang, Melanie terbaring setengah duduk. Dres tipis yang ia kenakan tersingkap sebagian, membuat pipinya semakin merah karena malu, atau mungkin karena tertangkap basah. Beberapa detik, ruangan hening. Hanya terdengar suara napasku yang berat bercampur degup jantung di telingaku. Lalu, dari belakang, terdengar bisik-bisik warga yang berdesakan di ambang pintu. Suara warga, astagfirullah. Yang lain, ketahuan juga akhirnya. Bu Ratna tak tahan menahan lidahnya. Bu Ratna, tuh kan. Sudah dibilang, ini bukan cuma gosip. Raka mencoba melangkah maju, tapi Rian langsung menghadang, matanya menyala. Rian, jangan sentuh dia, Rak. Jangan coba-coba bikin alasan di sini. Aku maju perlahan, tanganku memegang erat koper hitam yang sejak tadi kubawa. Semua mata beralih menatap benda itu. Dengan satu gerakan tegas, kutaruh koper itu di lantai. Tut! Suaranya menggema di dalam kamar yang sunyi. Tanganku membuka kaitnya, dan ketika penutupnya terangkat, cahaya lampu memantulkan kilau rapi dari tumpukan uang tunai, total 1 miliar rupiah, semua pecahan 100 ribuan. Beberapa warga menahan napas. Ada yang bahkan mengeluarkan ponsel untuk merekam dari dekat. Aku menatap Melanie lama, sangat lama, hingga dia mulai mengalihkan pandangan. Aku, Melanie, ini 1 miliar untuk harga dirimu tidur dengan suami orang. Suara lirih terdengar dari warga. Seseorang berbisik, ya ampun. Aku beralih menatap Raka, tatapanku menusuk. Aku, dan kamu, Raka, ini hadiah untuk lelaki murahan yang menghancurkan rumah tangganya sendiri. Lelaki yang dulu pernah aku percayai sepenuh hati. Raka mencoba berbicara. Raka, Nis, dengar dulu, ini nggak seperti yang kamu pikir. Aku, memotong, diam. Semua bukti sudah cukup. Transfer uang rutin, tawa kalian di pasar, mobil kamu parkir di rumahnya malam-malam, sekarang ketahuan di kamar ini. Melanie menunduk, memeluk selimutnya, sementara Raka hanya bisa mengepalkan tangan tanpa kata. Aku menendang koper itu keras ke arah mereka. Bruk! Uang di dalamnya terhambur, lembaran-lembaran merah beterbangan di lantai. Beberapa menempel di kaki Melanie, sebagian jatuh di dekat pintu kamar mandi. Sorakan warga pecah. Warga 1, mantap, Bu Anissa. Warga 2, biar tahu rasa. Beberapa warga yang merekam mengabadikan setiap detik, memastikan tidak ada yang luput dari kamera. Aku mengatur napas, lalu menatap mereka sekali lagi. Aku, ambil semuanya, karena mulai malam ini, kalian keluar dari hidupku. Tidak ada ruang untuk pengkhianat di rumahku, di hatiku. Rian menepuk pundakku,
seolah memberi dukungan. Nadia di belakangku mengangguk pelan, wajahnya penuh empati tapi juga lega melihat kebenaran terbongkar. Melanie mulai menangis terisak, mencoba meraih beberapa lembar uang yang berserakan. Raka berdiri kaku, seperti kehilangan kata-kata, hanya memandangku dengan tatapan kosong. Aku, nikmati uang itu, karena itu satu-satunya hal yang kalian dapat dariku. Cinta, kesetiaan, hormat, semua sudah habis malam ini. Aku berbalik, meninggalkan kamar itu tanpa menoleh lagi, membiarkan sorakan dan ejekan warga mengiringi langkahku keluar. Rian melangkah maju, wajahnya memerah karena marah. Matanya menatap Raka seperti pisau tajam. Rian, astagfirullah. Raka, ini yang kamu lakukan di belakang istrimu? Malu aku punya adik seperti kamu. Suara Rian pecah, begitu keras sampai beberapa warga di luar pintu terdiam sejenak. Raka menunduk, memegang erat handuknya, tapi tidak berani membalas. Rian, 7 tahun dia dampingi kamu. 7 tahun. Dan kamu balas dengan ini? Tangannya menunjuk Melanie yang berusaha menutupi tubuhnya dengan selimut. Warga 1, nggak punya malu, Mas. Warga 2, hancur rumah tangga orang. Melanie mulai menangis, suaranya tersendat-sendat. Melanie, tolong, jangan rekam, aku mohon. Tapi semakin dia memohon, semakin banyak ponsel terangkat. Sorakan dan ejekan makin keras, seperti gelombang yang tak bisa dihentikan. Warga 3, halah, kalau takut viral, jangan main api sama suami orang. Warga 4, harga diri cuma segini, ya? 1 miliar. Aku berdiri beberapa langkah dari pintu, memandang mereka tanpa sepatah kata. Semua kebisingan di sekitarku seperti meredam, hanya ada suara detak jantungku sendiri yang terdengar di telinga. Raka mencoba melangkah ke arahku, tapi Rian langsung menghalangi. Rian, jangan. Kamu udah cukup bikin malu. Diam di situ. Raka mengatupkan rahangnya, tapi matanya tetap menunduk. Dia tahu, semua ini tak bisa diperbaiki dengan kata-kata. Aku menarik napas dalam, lalu berbalik tanpa menoleh lagi. Langkahku mantap keluar dari kamar, melewati lorong yang kini penuh warga penasaran. Beberapa menepuk pundakku, ada yang berbisik, "Sabar ya, Bu." Di belakangku, aku masih bisa mendengar Rian terus memarahi Raka. Rian, mulai malam ini, jangan pernah injak rumah orang tua. Aku nggak mau lihat muka kamu sebelum kamu sadar dosa. Ejekan warga, suara tangisan Melanie, dan keheningan penuh malu dari Raka bercampur jadi satu. Semua itu menjadi latar belakang saat aku menuruni tangga rumah kontrakan itu. Di teras, aku melihat uang-uang yang ikut beterbangan sampai keluar kamar, sebagian menempel di sandal orang-orang. Tidak ada yang memungut, seolah uang itu sudah terkutuk. Aku terus berjalan menuju mobil, Nadia mengikutiku dari belakang sambil merangkul bahuku. Nadia, ayo, Nis, udah cukup. Kamu udah menang. Aku tidak menjawab. Menang? Entahlah. Yang aku tahu, aku baru saja kehilangan sesuatu yang tak ternilai, tapi aku juga baru membuang beban terbesar dari hidupku. Dan di belakang sana, di tengah tumpukan uang dan tatapan hina semua orang, Raka dan Melanie jatuh, bukan hanya di mataku, tapi di mata seluruh komplek. Keesokan paginya, ponselku tak berhenti bergetar. Grup WhatsApp komplek meledak dengan notifikasi. Foto-foto dan video penggerebekan tadi malam tersebar cepat. Ada yang membagikan potongan saat pintu didobrak, ada yang memotret uang beterbangan, bahkan ada cuplikan singkat Raka berdiri hanya dengan handuk sementara Melanie menutupi diri dengan selimut. Pesan di grup. Astaga,
Baru tahu Raka kayak gitu. Pantas sering lembur, ternyata lembur di rumah orang. Uangnya itu beneran 1 miliar. Bu, kok bisa? Dalam waktu kurang dari 1 jam, kabar itu tak hanya jadi bahan gosip komplek. Seorang tetangga ternyata mengunggahnya ke media sosial. Video itu dibagikan ulang ratusan kali, lalu ribuan. Kolom komentar penuh hujatan. Di kantor Raka, berita itu sampai lebih cepat daripada dia bisa menutup mulut rekan-rekannya. HRD memanggilnya siang itu juga, dan kabarnya ia langsung diberhentikan dengan alasan perilaku yang mencoreng nama baik perusahaan. Melanie pun bernasib sama. Order kuenya dibatalkan satu persatu, dan toko kecilnya dipecat dari kerjasama dengan pemasok. Beberapa hari kemudian, aku melihat dari kejauhan. Mereka masih tinggal di rumah kontrakan yang sama, tapi tak ada lagi yang menyapa. Setiap kali Melanie keluar untuk membeli sesuatu, orang-orang sengaja membelakangi atau berbisik pelan. Raka pun jarang terlihat. Kalaupun keluar, ia menunduk, seperti ingin menghilang. Uang 1 miliar itu, kata Bu Ratna, sebagian mereka pakai untuk membayar utang, sisanya entah kemana. Tak sampai setahun, hubungan mereka retak. Pertengkaran sering terdengar dari kontrakan itu, dan akhirnya, satu pagi, sebuah mobil pick-up datang membawa perabotan mereka. Raka pergi lebih dulu, Melanie menyusul beberapa minggu kemudian. Dari cerita Nadia yang masih memantau, mereka berpisah dengan cara yang sama memalukan seperti mereka bersatu, penuh pertengkaran, hutang, dan saling tuduh. Sementara itu, hidupku justru berubah ke arah yang lebih baik. Usaha cateringku makin dikenal, apalagi setelah orang tahu aku berhasil bangkit dari pengkhianatan besar. Banyak pelanggan baru datang, terinspirasi oleh ketegaran yang mereka lihat di media sosial. Aku pindah ke rumah baru yang lebih besar dan lebih nyaman, jauh dari bayangan masa lalu. Kadang, saat duduk di teras sambil menyeruput teh hangat, aku mengingat kembali malam itu, malam saat semua kepalsuan terbongkar. Aku tersenyum tipis, lalu bergumam pelan pada diriku sendiri. Aku kira dulu dia tetangga baik. Ternyata, dia hanya tamu tak diundang yang merampas kebahagiaanku. Dan malam itu, aku membayar lunas harga mereka berdua.